Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japita Tinamunan. Salam. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab seri yang ke-37, di mana seri yang pertama sampai ke 36 adalah bahasa Batak Toba Siganupari. Dan mulai seri ke-37 pada hari ini kita akan membaca dari Alkitab Kabar Baik Bahasa Indonesia Sehari-hari, yang dimulai dengan Imamat pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 27, dan disambung dengan pasal 21 ayat 1 sampai 24. Mari kita sama-sama mendengar bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Alkitab, yaitu Imamat pasal yang ke-20. Hukuman bagi orang yang tidak taat. Tuhan menyuruh Musa mengatakan hal ini kepada bangsa Israel. Setiap orang di antara kamu atau orang asing yang menetap di antara kamu, yang mengorbankan anaknya kepada Meloko, harus dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh masyarakat. Orang yang mengorbankan anaknya kepada Molok menajiskan kemahku dan menghina namaku yang suci. Dia akan kuhukum dan tidak lagi kuanggap anggota umatku. Kalau masyarakat menutup mata terhadap perbuatan orang itu dan tidak melaksanakan hukuman mati atas dia, maka aku sendiri yang menghukum dia, seluruh keluarganya, serta semua orang yang bersama dia meninggalkan aku dan menyembah Molok. Mereka tidak lagi kuanggap anggota umatku. Orang yang pergi minta nasihat kepada dukun, yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati, akan kuhukum dan tidak kuanggap lagi anggota umatku. Jagalah supaya kamu tetap suci, karena aku Tuhan Allahmu. Taatilah hukum-hukumku, karena akulah Tuhan yang mengkhususkan kamu untuk aku. Tuhan memberikan peraturan-peraturan ini. Orang yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Ia mati karena salahnya sendiri. Apabila seorang Israel berzina dengan istri orang sebangsanya, ia dan wanita itu harus dihukum mati. Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan salah seorang istri ayahnya memperkosa hak ayahnya, laki-laki dan wanita itu harus dihukum mati. Karena mati karena salah mereka sendiri. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan menantunya perempuan,
kedua orang itu harus dihukum mati. Mereka telah berzina dan mati karena salah mereka sendiri. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri. Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita serta ibu wanita itu, ketiga-tiganya harus dibakar sampai mati, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan semacam itu tak boleh ada di antara kamu. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan binatang, orang dan binatang itu harus dibunuh. Apabila seorang wanita bersetubuh dengan binatang, wanita dan binatang itu harus dibunuh. Mereka mati karena salah mereka sendiri. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan saudaranya perempuan atau dengan saudaranya yang seayah lain ibu atau seibu lain ayah, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku. Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan harus menanggung akibatnya. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan bibinya, kedua-duanya harus menanggung akibat dari pelanggaran itu. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan istri pamannya, ia menghina pamannya. Laki-laki dan wanita itu harus menanggung hukuman sampai mati. Mereka tidak mendapat anak. Apabila seorang laki-laki merampas istri saudaranya, ia menghina saudaranya dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sampai mati mereka tidak mendapat anak. Tuhan berkata, Tuhan berkata, taatilah semua hukum dan perintahku, supaya kamu tidak diusir dari negeri Kanaan, kemana aku membawa kamu. Jangan meniru adat istiadat bangsa yang tinggal di sana. Mereka memuakkan aku dengan segala perbuatan yang jahat. Itu sebabnya mereka kuusir, supaya kamu dapat masuk ke negeri itu, tanah yang kaya dan subur. Itu sudah kujanjikan kepada kamu. Jadi kuberikan kepadamu menjadi milikmu. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kamu harus membedakan dengan tepat binatang yang haram dari yang tidak haram. Jangan makan binatang yang haram. Binatang itu kunyatakan haram. Jadi kalau kamu memakannya,
kamu menjadi najis. Kamu kupisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya menjadi milikku. Kamu harus suci karena akulah Tuhan dan aku suci. Setiap orang laki-laki atau wanita yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati harus dilempari batu sampai mati. Orang itu mati karena kesalahannya sendiri. Sekarang kita masuk dalam pasal 21. Kesucian para imam. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan perintah itu kepada imam-imam keturunan Harun. Seorang imam tak boleh menajiskan dirinya karena ikut menghadiri upacara penguburan sanak saudaranya, kecuali kalau yang mati itu ibunya, ayahnya, anaknya, saudaranya perempuan yang belum kawin dan tinggal serumah dengan dia. Ia tak boleh menajiskan dirinya dengan mengikuti upacara penguburan sanak saudara istrinya. Seorang imam tak boleh menggunduli sebagian dari kepalanya dan tak boleh memangkas jenggotnya atau melukai badannya. Dengan benda tajam untuk menunjukkan bahwa ia seorang berkabung. Ia milikku yang khusus dan tak boleh mencemarkan namaku. Ia mempersembahkan kurban makanan kepadaku, jadi ia harus suci. Seorang imam tak boleh kawin dengan seorang wanita bekas pelacur atau seorang wanita yang bukan perawan atau yang sudah bercerai, karena imam adalah milikku. Bangsa Israel harus mengakui imam sebagai orang yang dikhususkan bagiku, karena ia mempersembahkan kurban makanan kepadaku. Akulah Tuhan. Aku ini suci dan aku menyucikan umatku. Kalau anak perempuan seorang imam menjadi pelacur, ia menghina ayahnya dan harus dibakar sampai mati. Imam agung telah ditahbiskan dengan cara menuangkan minyak urapan ke atas kepalanya dan dengan mengenakan pakaian imam agung kepadanya. Karena itu, ia tak boleh membiarkan rambutnya kusut atau mengoyak pakaiannya
sebagai tanda berkabung. Ia telah dipersembahkan kepadaku untuk menjadi milikku. Jadi tak boleh menajiskan dirinya. Ia tak boleh juga menajiskan kemahku dengan keluar dari situ untuk masuk ke rumah yang ada jenazahnya. Walaupun itu jenazah ayahnya atau ibunya sendiri. Ia hanya boleh kawin dengan seorang perawan dari sukunya sendiri. Ia tak boleh kawin dengan seseorang janda atau seorang wanita yang sudah diceraikan atau seorang wanita bekas pelacur. Kalau ia melanggar peraturan itu, maka anak-anaknya yang seharusnya suci akan najis. Akulah Tuhan, dan akulah menghususkan dia menjadi imam agung. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada Harun, seorang keturunanmu yang cacat badannya tak boleh mempersembahkan kurban makanan kepadaku. Itu berlaku untuk selama-lamanya. Orang yang mempersembahkan kurban tak boleh cacat badannya, yaitu orang buta, orang lumpuh, orang yang cacat mukanya, atau anggota badannya. Yang lumpuh tangannya atau timpang kakinya, yang bongkok atau cebol, yang berpenyakit mata atau berpenyakit kulit, dan yang dikebiri. Setiap keturunan imam Harun yang cacat badannya tak boleh mempersembahkan kurban makanan kepadaku, tetapi ia boleh makan makanan yang dipersembahkan, baik kurban makanan yang suci maupun kurban makanan yang sangat suci, karena orang itu cacat badannya. Ia tak boleh mendekati tirai yang memisahkan ruang suci atau mesbah. Ia tak boleh menajiskan benda-benda yang sudah dikhususkan untuk aku, karena disitulah Tuhan dan akulah yang menghususkan barang-barang itu. Itulah peraturan-peraturan yang disampaikan Musa kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada seluruh bangsa Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan pagi ini, seri yang ke-37. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan semoga
kita semua mendapat berkat dari Tuhan dalam minggu Advent yang ketiga minggu ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.